Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Eriska dengan NIM 1916030104. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode harga pokok full costing dan variable costing. Dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen, dosen pembimbing Ibu Tilawatil Cisetayoda, SE MSI. Pengertian full costing dan variable costing. Yang pertama, full costing atau sistem biaya penuh adalah metode untuk menentukan harga pokok produksi dengan membebankan seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun variabel pada produk yang dihasilkan. Yang kedua, variable costing atau sistem biaya variabel adalah metode untuk menentukan harga pokok produk dengan hanya memperhitungkan biaya produk variabel saja ke dalam harga pokok produk. Contoh biaya full costing. Yang pertama biaya listrik, yang kedua biaya gedung, yang ketiga biaya mesin, yang keempat gaji tetap, yang kelima biaya investasi, yang keenam biaya tetap, yang ketujuh biaya lain-lainnya. Sedangkan contoh biaya variable costing yang pertama yaitu biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik variabel, yang keempat biaya lain-lainnya. Perhitungan biaya full costing. Perhitungan laporan harga pokok produksi untuk full costing yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik tetap ditambah biaya overhead pabrik variabel. Maka jumlah dari keempat biaya tersebut disebut dengan harga pokok produksi atau total harga pokok produksi. Selanjutnya perhitungan laba rugi, yaitu hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka hasil dari pengurangan tersebut disebut dengan laba bruto. Selanjutnya kita mencari biaya administrasi dan umum, ditambah biaya pemasaran. Total biaya tersebut dikurangi dengan laba bruto, maka hasil pengurangan tersebut disebut laba bersih usaha. Perhitungan biaya variable costing. Untuk perhitungan harga pokok produksi tidak jauh berbeda dengan perhitungan harga pokok produksi di full costing. Akan tetapi di variable costing ini kita hanya memasukkan biaya variabel saja tanpa memasukkan biaya tetap, yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik variabel, maka totalnya disebut dengan harga pokok produksi. Selanjutnya perhitungan laba rugi. Hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok produksi dan mendapatkan hasil laba kontribusi. Lalu dicari BOP-nya yaitu biaya produksi tetap ditambah biaya pemasaran tetap ditambah biaya administrasi dan umum. Total dari biaya tersebut dikurangi dengan laba kontribusi. Hasil dari laba kontribusi dikurangi dengan total biaya tersebut, maka disebut dengan laba bersih usaha. Contoh soal full costing dan variable costing, yang mana data produksi dan keuangan PT Kimia Farma bulan Januari 2021 yang persediaan awal periode 0, produksi 12.000 unit, penjualan 10.000 unit dengan harga jual 250 per unit, biaya penjualan dan administrasi variabel 10 per unit, biaya penjualan dan administrasi tetap 110.000, data biaya per unit produk jadi, yang mana bahan baku 60 full costing dan 60 juga variable costing, biaya tenaga kerja 100 full costing dan 100 juga variable costing. BOP variabel 40 full costing, 40 variable costing. BOP tetap per unit 20 full costing dan 0 untuk variable costing. Karena tadi untuk variable costing tidak ada biaya tetapnya. Maka carilah laporan laba rugi untuk variable costing dan full costing. Perhitungan variable costing. Sebelum mencari laba ruginya, terlebih dahulu mencari laporan harga pokok produksi. Biaya bahan baku 60 dikali 10.000 sama dengan 600.000. Biaya tenaga kerja langsung 100 dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Biaya overhead pabrik variabel 40 dikali 10.000 sama dengan 400.000. Biaya penjualan dan umum variabel 10 dikali 10.000 sama dengan 100.000. Maka harga pokok produksinya yaitu 2.100.000. Penjualan kita untuk bulan Januari di soal yaitu 10.000 dan harga jualnya 250. Maka 10 dikali 250 mendapatkan hasil 2.500.000. Untuk total harga pokok produksi yaitu 2.100.000. Maka hasil penjualan dikurangi dengan total harga pokok produksi
mendapatkan hasil 400.000 yang disebut dengan laba kontribusi. Selanjutnya, kita mencari BOP-nya atau biaya overhead pabrik, yaitu biaya penjualan dan umum tetap. Di soal 110.000 BOP tetapnya, yaitu BOP dikali produk di 20 dikali 12.000 mendapatkan hasil 240.000. Maka biaya penjualan ditambah dengan BOP tetap mendapatkan hasil 350.000. Itu adalah total BOP. Lalu selanjutnya laba kontribusi tadi dikurangi dengan total BOP, yaitu 400.000 dikurangi dengan 350.000, maka mendapatkan hasil 50.000. 50.000 ini disebut dengan laba bersih usaha. Untuk perhitungan full costing sama dengan pencarian variable costing. Kita harus mencari perhitungan laporan harga pokok produksinya. Di sini yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya penjualan dan umum variabel. 60, 100, 40, dan 20 diperoleh dari tabel. Biaya bahan baku 60 dikali 10.000 sama dengan 600.000. Biaya tenaga kerja langsung 100 dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Biaya overhead pabrik variabel 40 dikali 10.000 sama dengan 400.000. Biaya penjualan dan umum variabel 20 dikali 10.000 sama dengan 200.000. Maka keempat biaya ini dijumlahkan. Hasil dari total penjumlahan tersebut disebut dengan harga pokok produksi yang mendapatkan hasil 2.200.000. Selanjutnya perhitungan laba rugi. Hasil penjualan yaitu dikali dengan harga jual. 10.000 dikali 250 mendapatkan hasil 2.500.000. Dan dikurangi dengan total harga pokok penjualan yaitu 2.200.000. Maka mendapatkan hasil 300.000. 300.000 ini disebut juga dengan laba kotor. Selanjutnya kita mencari administrasi dan umum, yaitu 110.000 ditambah dalam kurung 10 dikali 10.000 tutup kurung sama dengan 210.000. Maka laba kotor ini dikurangi dengan biaya administrasi dan umum, maka mendapatkan hasil 90.000. Itu disebut dengan total laba bersih usaha.